Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan kerajaan Allah tidak dapat diketahui kapan akan tiba. Kita sebagai manusia yang menantikan kedatangan kerajaan Allah hanya bisa berjaga-jaga, bersiap-siap dalam kesiagaan untuk senantiasa berada di dalam jalur iman kita. Kita berjaga-jaga bahwa kita senantiasa kelak ketika datang kerajaan Allah itu, maka kita tetap ditemukan dalam keadaan beriman. Beriman Katolik dan tanpa cacat celah dosa. Itulah yang bisa kita lakukan setiap saat, menantikan kedatangan yang tidak pernah pasti itu. Kerajaan Allah yang akan datang sebagaimana disabdakan oleh Yesus dalam Injil hari ini lebih berciri apokaliptik, bukanlah berciri politis seperti yang dianggap oleh orang Farisi yang bertanya ini. Kerajaan Allah kedatangannya berciri apokaliptik, berarti apa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pewahyuan akan datangnya kerajaan Allah kedua kalinya pada akhir zaman. Kedatangan Yesus kedua kalinya yang disebut parusia, itulah yang dimaksud kedatangan kerajaan Allah apokaliptik. Bukan berciri politis bahwa Yesus akan datang membebaskan umat bangsa manusia dari penjajahan Romawi. Bukan maksudnya itu bahwa kedatangan kerajaan Allah membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Namun kedatangan Yesus Kristus, di mana sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu dalam jawabannya, bahwa Yesus Kristus itulah kerajaan Allah yang sejati. Dan sungguh Dia sudah datang, maka Dia sebenarnya membebaskan manusia dari penjajahan dosa, menebus manusia dari dosa-dosa, dan dengan cara wafat di kayu salib. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus dalam sabdanya tentang pertanyaan kapan datangnya kerajaan Allah. Bahwa kedatangan kerajaan Allah, yakni kedatangan Yesus kedua kalinya parusia, itu berarti tidak pernah diketahui kapan akan datangnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita pun dibawa oleh rasa penasaran pula tentang ending dari semua kehidupan ini, tentang akhir zaman. Kapan akan datangnya tahun-tahun akhir zaman itu. Dan dalam rasa penasaran itu, ternyata ada juga beberapa orang yang menanggapinya. Tetapi kita perlu waspada terhadap tanggapan-tanggapan orang-orang itu. Bahkan ada sekte-sekte yang senantiasa mengajak untuk menyambut akhir zaman itu. Ada yang berkata bahwa ending dari kehidupan ini, akhir zaman, tahun 2000 dulu. Lalu kemudian 2012, ada yang berkata 2020 akhir zaman. Tapi apa yang terjadi? Tetap bumi ini masih ada. Kalkulasi mereka meleset semuanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita harus berhati-hati terhadap informasi-informasi tentang datangnya kerajaan Allah. Sebab kedatangan kerajaan Allah itu seperti kilat yang menyambar dari ujung yang satu ke ujung yang lain, yang berarti tidak dapat kita prediksi datangnya kilat itu. Sehingga kita diajak oleh Tuhan untuk tidak cepat-cepat percaya ketika ada orang yang mengatakan di sana akan terjadi parusia, kedatangan Yesus kedua kalinya akhir zaman ini terjadi. Ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, hendaknya kita tidak segera percaya.
Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kedatangannya itu seperti kilat yang menyambar, berarti tidak dapat diketahui kapan tibanya. Kita sebagai umat beriman hanya bisa berjaga-jaga, bersiaga akan kedatangan Yesus kedua kalinya itu, bahwa kita tetap ditemukannya sebagai orang yang beriman, tetap dalam iman Katolik dan tanpa cacat celah dosa. Itulah yang bisa kita buat untuk menanggapi kerajaan Allah yang akan datang nanti, yakni Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semua.